Oke teman-teman, selamat sore dan sampai bertemu kembali di DCTV. Kali ini saya akan kolaborasi dengan Bang Opung Parbelak. Ya, saya sangat ngefans sama beliau, sehingga saya sangat tertarik dengan kontennya dan sesantainya Bang Opung. Ya, kali ini kita akan melihat Mahfud MD yang selama ini masih mencari kesalahan Jokowi dan keluarganya. Oke, masih bersama Bang Opung Parbelak. Ya, kita simak, kita santai, ambil positifnya, yang negatif ya lupakan saja. Ya, kita di sini adalah hiburan dan membuka mata bagi orang-orang yang tidak tahu selama ini yang sebenarnya dikerjakan Jokowi. Oke, tak lama-lama kan untuk kita kali ini, langsung saja kita lihat videonya. Teman yang siap. Gimana Pak Mahfud? Masih ngomongin pesawat jet pribadi si Kaisang? Udah tahu kan kalau dia itu cuma minjam. Kenapa Pak? Orang yang naik pesawat kau yang guring-guringan. Udah lama ya nggak naik pesawat jet pribadi. Bapak sih cepat kali resign jadi Menko Polhukam. Kalau enggak kan 2 bulan ini kan Bapak masih bisa bolak-balik jalan-jalan ke IKN. Kenapa Bapak sakit hati ngelihat kawan lama Bapak di dalam kabinet itu jalan-jalan ke IKN gitu? Ya, jadi untuk mencari perhatian, Bapak seranglah anak Bapak Presiden kan begitu? Iya, akhirnya nyesalkan rencana mau menjebak jadi terjebak. Apalagi satu hari setelah kau usil sama si Kaisang, besoknya itu dibuka netizen lah semua foto sama videomu berseliweran, waktu naik pesawat jet pribadi. Ada yang sendiri, ada sama Ganjar, ada sama Yusuf Kala. Rajin juga kau ya. Itu yakin itu gak gratifikasi? Serius lah. Itu kan yang masih nampak video kan? Yang nggak nampak berapa kali Pak? Makanya jangan pernah mencoba sok-sokan ya, mencoba untuk bersih-bersih kalau diri sendiri belum bersih. Coba ya, kapasitas dan kredibilitas yang sudah kau bangun selama ini ya, mindset masyarakat terhadap kau sangat positif. Tapi oleh karena beberapa hari kau nyinyir langsung ambruk. Padahal kau diem aja, mingkem aja dulu beberapa waktu ini, biar orang simpati sama kau. Ini mentang-mentang kau bikin podcast Mahfud MD official, biar ada bahan beritamu. Kau angkat-angkat lah mengenai Kaisang. Ada Opung Duli. Boleh Bapak sakit hati sama Joko Widodo ya kan, tapi itu kan kau sendiri yang bikin. Nggak pernah Bapak Joko Widodo memecat, kau sendiri yang kemarin memilih mengundurkan diri gara-gara menjadi calon wakil presiden. Itu pun kalah. Iya kan, aturannya bertahan. Kau lumayan kan beberapa bulan masih gajian. Bulan 3 waktu itu kau resign kalau nggak salah, bulan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, masih ada 8 kali lagi kau gajian. Udah berlipat lagi lidahku ini. Masih bisa 8 kali lagi kau gajian. Itu dia ya. Kok jadi ngomong ke si Mahfud? Jadi gini, ku tengok ya, makin kesini ya, ku tengok ini fenomenanya luar biasa ini. Satu-satunya presiden ya yang di masa-masa akhir kepemimpinannya makin lama makin banyak musuhnya, cuma Presiden Joko Widodo. Serius ya kan, dari awal pemerintahan 2014 sampai 2024 yang banyakan musuhnya. Dan musuhnya itu bisa dikatakan iya sama-sama musuh negara juga sama musuh masyarakat. Iya kan, orang yang nggak berkualitas lah, orang-orang yang nyinyir nggak jelas lah, orang yang tahu komentar tapi nggak tahu pelaksanaan. Iya kan, dan juga tahun dakala mulai dari dia gubernur kalau nggak salah, waktu itu yang memprotes itu pertama kali itu Lulung Lunggana, ya kan, Haji Lulung.
Setelah itu ada lagi Ridwan Saidi. Setelah itu ada lagi yang namanya, kalau nggak salah itu Liusman Sungkar, ya. Setelah itu ada lagi namanya Rizal Ramli. Setelah itu ada lagi namanya kalau nggak salah itu Tengku Zulkarnain, ya. Di mana mereka sudah berpulang ke Rahmatullah. Iya, jadi kita bukannya ke Rahmatullah. Iya, jadi kita bukannya senang ya, kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Tapi yang jadi pertanyaannya, apakah sebelum mereka wafat, mereka masih sempat mengucapkan minta maaf sama Bapak Jokowi? Itulah dulu, ya kan? Jadi memang bukan gara-gara, kalau aku sih nggak bisa katakan, oh karena mereka pembenci Jokowi, karena mereka membenci Jokowi lah makanya mereka mendapatkan azab sehingga mereka dicabut nyawanya. Kalau aku bilang kayak gitu terlalu kejam. Tapi itulah perbuatan-perbuatan nakal-nakal sikit para netizen. Dihubung-hubungkan kematian seseorang kebetulan membenci Jokowi, ya kan, dikait-kaitkan dengan bagaimana cara memperlakukan cara mereka memperlakukan Jokowi. Karena kebetulan mereka nyinyir, suka kali menghina, suka kali menuding, suka kali apa namanya memfitnah, maka disangkut pautkannya lagi. Kalau pakai film Indosiar, azab penggali kubur, azab preman Tanah Abang, azab budayawan. Coba bayangkan kalian, banyak kali pembencinya, mulai dari preman, anggota dewan, budayawan, termasuk tokoh agama. Coba ya, itu yang tadi yang ku sebutkan satu persatu itu bisa dikatakan sudah berangkat duluan. Kita tinggal nunggu yang lain lah. Nggak perlu kusebutkan satu-satu ya. Iya. Tapi makin kesini ku tengok makin banyak yang benci, ya kan? Rupanya setelah senior-seniornya itu sudah mangkat, datang mati satu tumbuh 1000 rupanya. Adalah Rocky Gerung, adalah Faisal Asegaf, adalah Refli Harun, ya kan? Yang sepunya itu yang tinggal si Amin Rais. Adalah anak-anak Abah. Nambah satu lagi sekarang Mahfud MD. Kapan habisnya kalian benci sama Joko Widodo? 2 bulan lagi, geng. Gitu dia. Apakah ini berpengaruh kepada Bapak Joko Widodo? Tidak. Nggak berpengaruh ya. Semakin dekat purna tugasnya, semakin banyaklah kerja yang dilakukan. Ya, itu dia. Contohnya, ya, beliau itu sudah meresmikan rumah sakit terbesar di Indonesia yang ada di Makassar. Ya, beliau juga baru-baru ini sudah meresmikan pabrik baterai mobil listrik yang terbesar se Asia Tenggara. Gitu dia. Dan masih banyak yang lainnya, belum lagi jalan tol dan infrastruktur lainnya. Ya, jadi itu dia, ya. Setiap hinaan, cercaan, semua dibalas dengan prestasi. Iya, coba kita tanya dulu Rocky Gerung, udah apa rupanya dibikin untuk bangsa ini? Simple aja lah, nggak usah bacrit. Kalau bicara masalah pintar berkata-kata, aku pun bisa, tinggal latihan aja. Banyak-banyak baca kamus, banyak-banyak baca istilah-istilah yang keren-keren, yang nggak dimengerti orang awam. Tampil awak di LC, selesai. Tapi coba dikasih dulu, suruh dulu dia menangani satu proyek dulu, bikin dulu proyek bendungan, bilang gitu. Oh, nggak bisa. Kita itu harus sesuai dengan ahli, sesuai dengan bidangnya. Paling itu jawabannya, iya kan? Iya, coba lagi, Faisal Asegaf, maksulkan Jokowi, sedangkan kau bilang masih tinggal di bawah tiang sutet. Perbaiki dulu kehidupan ekonomi keluargamu. Orang kalau dia dibilang katanya tinggal hidup di bawah menara sutet, berarti kan dia nggak mampu dia untuk mencari lahan yang lain. Bukan menghina aku, bukan. Kadang-kadang kita itu terlalu fokus ya mengomentari pekerjaan orang lain, sementara pekerjaan kita pun nggak kita selesaikan. Gitu loh, ya kan?
pindah dulu kau dari situ. Kau kan ngilu-ngilu kemarin itu kan, ngilu-ngilu kawan ini, ngilu-ngilu saya seorang aktivis yang sampai sekarang masih tinggal di bawah Menara Sutet katanya. Ya pindah kau dari situ. Siapa lagi? Refli Harun. Kenapa kau sakit hati? 2 kali kau dikasih tugas, 2 kali nggak selesai kan? Ya, jadi orang ini membenci Joko Widodo. Ya selalu dasarnya itu sakit hati. Sakit hati karena dipecat, sakit hati karena mengundurkan diri jadi wapres, rupanya ujung-ujungnya nggak jadi. Gitu, sakit hati gara-gara anaknya nggak pernah naik pesawat jet pribadi, sementara anaknya Joko Widodo naik jet pribadi. Itu dia. Jadi udahlah, sudahilah itu semua ya. Banyak ya, Amin Rais bertobat, Mahfud MD bertobat, Faisal Assegaf bertobat, iya, Masinton Pasaribu, Faisal Assegaf. Kalau Masinton Pasaribu ini nggak tahu, kayaknya bagikan pinang di Pilai 2 ini sama si Anies Baswedan ini lengket kali. Aku kalau udah kubayangkan kawan ini, pokoknya kalau PDIP mengusung yang namanya Anies Baswedan, kita kawal. Kau yang sering teriak-teriak itu kan, oh dikit-dikit istana, ada masalah dikit-dikit istana, ada masalah dikit-dikit istana. Begitu juga di Sitorus, ya kan? Perhatikan kalian lah, aku yang nggak mau aja aku mencomot dari TikToknya itu. Apa dibilang ya? Di dalam itu ada 2, 1 orang Batak. Ya memang dia nggak sebutkan nama, tapi aku tahu juga itu kemana arahnya itu. Dulu dia nggak punya apa-apa, tapi sekarang dia sudah punya harta triliunan tinggal di Menteng. Iya dia bikin usaha, kerja. Kok iri kau? Kau bilang dia nggak ada apa-apanya. Partai Tempak Kau Bernaung itu, tempat kau bisa jadi anggota dewan itu, bapaknya yang bikin, biar tahu kau. Kalau bukan gara-gara bapaknya nggak akan ada PDIP. Kalau nggak ada bapaknya nggak akan mungkin namanya Megawati pernah merasakan kursus kepresidenan, walaupun nggak pernah dipilih rakyat secara langsung. Itu dia, nggak usah banyak cerita lah ya. Tapi jas merah jangan sekali-sekali merupakan sejarah. Tapi kau sendiri sejarah partaimu lupa kau. Kalau nggak gara-gara bapaknya si orang Batak itu, nggak bisa kau jadi dewan kau. Iya kan? Satu lagi katanya mantan aktivis. Tahu aku siapa yang kau maksud itu. Iya kan? Dengan gaya hedonnya. Iya kau pergi naik turun Alphard, nggak hedon itu. Sementara masyarakatmu di Kalimantan Utara di sana emang udah nggak miskin semuanya. Masih ada yang narik becak kan? Iya, tapi kau asal bikin TikTok di mobil, Alphard, santai-santai, sambil merokok cerutu. Udahlah ya. Sekarang ini tahunya aku tugas kalian itu untuk menyerang Jokowi ya. Tahu aku dari mana itu, apa namanya, kalian dipaksa ya, dipaksa oleh keadaan, dipaksa oleh atasan, dipaksa oleh ketua umum. Tahu. Tapi ingat ya, yang namanya Joko Widodo itu juga pernah jadi kawan baik kalian. Kau sendiri juga berapa kali ku tengok foto-foto sama dia, Didi? Coba jujur ya, waktu 2014-2019 ya, aku paling benci yang namanya Fadlizon dan Fahri Hamzah. Karena apa? Karena mereka di barisannya Bapak Prabowo waktu itu ya. Karena aku ada di barisannya Bapak Jokowi, aku benci kali sama orang itu. Karena apa? Karena sifatnya yang terlalu progresif gitu loh, agresif dan juga suka menyerang ya. Apalagi yang namanya Fadlizon. Tapi ini jujur saja, walaupun saat itu aku nggak suka ngeliat dia secara pribadi, tapi secara intelektualitas ya, aku bisa banyak belajar dari kawan ini ya. Aku yakin kalau kawan ini hanya menjalankan tugasnya sebagai wakil dari Partai Gerindra. Oke teman-teman, sudah mendengarkan? Bagaimana tanggapan kalian? Tuliskan di kolom komentar. Oke, jangan lupa like dan subscribe di channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian.